Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Fajar Ramdhani dari kelas SI4201. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence, yaitu mengenai memilih skema database, lalu menjelaskan konsep statistik apa pada skema tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu skemanya, yaitu skema pada human resource. Nah, pada skema human resource ini terdiri dari 6 tabel. Nah, di mana tabel utamanya yaitu employee department history. Nah, di dalam tabel ini terdiri dari 5 atribut. Nah, pada atribut pertama yaitu business entity ID merupakan primary key dan foreign key. Nah, menurut pendapat saya bahwa business entity ID ini merupakan menggunakan konsep statistik inferensia. Kenapa? Karena pengujiannya itu hanya merupakan asumsi. Nah, bukan diselakannya dengan angka. Nah, begitupun juga departemen ID itu juga menggunakan analisis inferensia. Nah, pada start date dia ini atributnya menggunakan statistik deskriptif. Kenapa? Karena itu bisa dikelompokkan berdasarkan interval dari angkanya. Nah, lalu pada shift ID itu menggunakan konsep statistik inferensia. Sedangkan pada modified date itu karena merupakan angka dan bisa diujikan dalam bentuk tabel maupun diagram ataupun grafik. Nah, lalu selanjutnya pada tabel departemen. Nah, pada tabel departemen ini terdiri dari 4 atribut. Yang pertama yaitu departemen ID. Nah, departemen ID ini merupakan primary key pada tabel departemen. Nah, pada departemen ID ini menggunakan konsep inferensia. Kenapa? Karena yang sudah saya jelaskan tadi, karena ini bukan merupakan sampel angka dan hanya merupakan asumsi pada datanya. Nah, lalu pada nama juga sama, lalu pada atribut group name juga sama. Nah, sedangkan pada modified date karena itu merupakan dalam bentuk angka, maka kita menurut saya itu termasuk konsep statistik deskriptif karena bisa dikelompokkan sesuai dengan interval pada atributnya. Lalu selanjutnya yaitu pada tabel shift. Nah, pada tabel shift ini ada salah satu primary key-nya yaitu shift ID. Pada shift ID menurut saya bahwa atribut itu menggunakan konsep statistik inferensia. Lalu selanjutnya pada nama juga sama. Nah, sedangkan pada start time, end time, dan modified date, karena itu merupakan sampelnya bisa merupakan angka, maka itu bisa dimasukkan atau dikelompokkan berdasarkan min maupun modus, sehingga bisa dimasukkan ke dalam tabel atau bisa dibuat dalam tabel, diagram maupun grafik. Nah, selanjutnya yaitu pada tabel employee. Nah, pada tabel employee terdiri dari beberapa atribut. Nah, pada atribut pertama itu merupakan primary key dan juga foreign key, yaitu business entity ID. Sama seperti sebelumnya bahwa business entity ID ini merupakan menggunakan sebuah konsep statistik inferensia. Nah, lalu pada national ID number juga sama, lalu pada login juga sama, shift ID juga sama, job title sama. Nah, sedangkan birth date dia menggunakan konsep statistik deskriptif. Lalu pada marital status itu menggunakan inferensia. Pada gender juga sama, hire date menurut saya bisa keduanya nih, antara deskriptif maupun inferensia. Kenapa?
Karena pada hire date ini, walaupun itu bisa diasumsikan sebagai bentuk angka, tetapi hanya bisa bisa juga diuji hipotesis karena bisa mengetahui kebenaran dari asumsi dari atribut tersebut. Nah, lalu pada salary flag itu menggunakan inferensia. Nah, sedangkan vacation hour itu menggunakan statistik deskriptif karena bisa dikelompokkan berdasarkan atau dimasukkan ke dalam tabel, diagram maupun grafik. Lalu pada sick leave hours juga sama. Nah, sedangkan pada current flag menurut saya itu menggunakan konsep statistika inferensia, raw guide juga sama, dan yang terakhir pada tabel employee yaitu modified date itu menggunakan deskriptif juga. Nah, pada tabel job candidate yang pertama yaitu business entity ID sama seperti sebelumnya menggunakan konsep statistik inferensia. Job candidate ID juga menggunakan statistik inferensia. Nah, sedangkan pada atribut modified date dia menggunakan konsep statistik deskriptif. Nah, selanjutnya pada tabel terakhir yaitu employee pay history. Nah, terdiri dari 5 atribut. Yang pertamanya itu business entity ID yang merupakan primary key dan juga foreign key dari tabel employee pay history. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa business entity ID ini merupakan atau menggunakan konsep statistik inferensia karena sampelnya bukan merupakan angka dan juga hanya bisa digunakan untuk analisis regresi maupun uji hipotesis. Nah, sedangkan pada rate change date itu menggunakan konsep statistik deskriptif karena bisa diasumsikan dalam sebuah angka dan bisa dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam tabel, diagram maupun grafik. Pada rate juga sama, lalu atribut pay frekuensi juga sama menggunakan deskriptif, dan yang terakhir modified date itu juga sama menggunakan analisis konsep statistik deskriptif. Mungkin cukup sekian pendapat saya mengenai konsep statistik pada skema human resource pada tiap atributnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan karena ini merupakan hanya asumsi juga atau pendapat dari saya mengenai tiap atributnya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.